Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-8 untuk mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan dengan subpokok bahasan masalah pembangunan dan lingkungan. Dalam satu proses pembangunan akan sangat terkait dengan faktor lingkungan. Jika kita lihat dari aspek demografi, maka populasi penduduk di sana akan menyebabkan masalah lingkungan. Di antaranya, 1. Pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. 2. Daya dukung lingkungan yang terlampaui. 3. Lingkungan alam yang mulai rusak atau terganggu karena ulah manusia. Dalam beberapa aspek pembangunan, pasti akan menyebabkan masalah lingkungan hidup. Salah satu di antaranya adalah pembangunan di bidang pertanian. Masalah lingkungan yang terjadi akibat dari pemakaian teknologi baru dalam pola bercocok tanam, kemudian penggunaan bibit unggul dan penggunaan desinfektan adalah pemanasan bumi atau perubahan iklim, kemudian siklus tata air yang terganggu yang diakibatkan karena erosi, banjir, dan kekeringan, kemudian kualitas tanah yang menurun, kemudian peledakan hama, penyakit, dan gulma, pencemaran air di sana karena penggunaan desinfektan yang melebihi batas dari yang seharusnya, kemudian pencemaran udara. Untuk aspek pembangunan peternakan, maka masalah lingkungan yang sering terjadi beberapa di antaranya adalah yang pertama, kualitas tanah yang berkurang, yang kedua, pencemaran udara, yang ketiga, pencemaran air, dan yang keempat, persebaran vektor penyakit atau bakteri atau mungkin juga virus. Masalah lingkungan karena pembangunan peternakan ini dihubungkan dengan sistem kandang. Jadi, untuk sistem kandang, masalah yang timbul adalah sama dengan pembukaan hutan untuk pertanian pangan. Selanjutnya, masalah lingkungan karena pembangunan perikanan air tawar. Masalah lingkungan yang muncul dari pembangunan air tawar adalah pencemaran akibat erosi, pemupukan, dan pestisida. Sedangkan pembangunan perikanan laut yang muncul dari dampak ikan di pantai antara lain pencemaran dari darat dan dari laut, kemudian penipisan atau hilangnya mangrove karena proses pembangunan tersebut, kemudian pencemaran dari tambak yang secara langsung pasti akan berdampak terhadap laut, kerusakan karang, dan salinitas yang buruk. Dalam aspek industri, terutama industri pertambangan, tentunya akan banyak sekali dijumpai masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi pada industri pertambangan pada umumnya disebabkan oleh bahan pencemar yang dapat berupa bahan kimia, fisika, dan biologi. Pencemaran ini biasanya terjadi di area dalam dan di area luar pertambangan. Dan pastinya berbeda antara satu jenis pertambangan dengan jenis pertambangan
lainnya. Jika pencemaran terjadi di dalam satu kawasan daerah pertambangan, maka yang terdampak secara langsung adalah para pekerja atau lingkungan yang dekat dengan kawasan. Sedangkan pencemaran yang terjadi di luar area pertambangan tentunya akan sangat terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dibedakan berdasarkan biofisik, sosial ekonomi, dan lingkungan budaya. Adapun definisi dari lingkungan biofisik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Kemudian lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan manusia dalam hubungan dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian lingkungan budaya adalah segala kondisi baik berupa materi atau benda maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Dari ketiga poin tersebut, apabila lingkungan biofisik, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan budaya di sana baik, maka untuk kualitas lingkungan secara umum juga pasti akan baik. Jadi indikatornya bisa kita lihat dari aspek lingkungan atau fisik dan aspek sosial, budaya, dan masyarakat. Kita lanjutkan tentang baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Terdapat 5 jenis baku mutu lingkungan. Yang pertama, baku mutu air. 2. Baku mutu udara. 3. Baku mutu emisi gas. 4. Baku mutu air laut. 5. Baku mutu limbah cair. Untuk dapat menentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, perlu ditetapkan baku mutu lingkungan. Baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah, ataupun waktu. Mengingat di sana ada perbedaan tata guna. Perbedaan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Untuk sementara cukup sekian materi dari saya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.